nanti tangannya diangkat gini ya, Gini? satu ya. Oh ya Pak. Bahwa Tuhan itu satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada sore hari ini ada seorang dari calon saudara kita di sebelah kanan saya, Mbak Kiki ya Mbak ya? Iya Pak. Panggilannya siapa Mbak? Kiki Pak. Lengkapnya? Yohana Kiki Amelia. Diana Yohana Kiki Amelia, yang saat ini masih beragama Katolik tetapi memantapkan diri untuk menjadi seorang muslimah. Ya, Pak. Betul ya. Di sebelah kanannya Mbak Kiki ini Bapak Waskito. Bapak Waskito ini beragama Katolik yang kemarin mencarikan tempat untuk mu'alaf pada putrinya. Ini peristiwa luar biasa. Peristiwa luar biasa bahwa ada orang tua Pak Waskito dan Bu siapa Bu? Vera ini berkunjung ke Hagia Sophia Surabaya mencari informasi bagaimana cara menjadi seorang muslimah, seorang mu'alaf. Baru sekali ini ketemu Bapak Ibu. Karena biasanya tanpa sepengetahuan, tetapi karena sudah dewasa ya kita padu untuk bersyahadat. Nah, baru kali ini. Baik, untuk memulai pertama kali akan disampaikan oleh Pak Agus di sebelah kiri saya, yang sebelahnya juga saudara-saudaranya Pak Agus. Pak Agus ini merupakan saudaranya Pak Waskito. Nah, monggo Bapak Agus dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Yang hormati Pak Aziz dari Hagia Sophia. Betul, nggih. Pertama kami ngaturaken matur nuwun sanget panjenengan kersa dinten menika panggih kalian kami sekeluarga Bapak. Paling setunggal. Kaping kalih insyaallah kami sekeluarga hari ini mengantar anak kami Yohana Kiki Amelia yang insya Allah ingin menjadi seorang muslimah yang baik, amanah, karomah, insya Allah barokah Bapak. Kami nyun tuntunan, bimbingan ke panjenengan, kami pasrahkan ke panjenengan, dan saya berharap semua bisa berjalan dengan lancar dan baik. Itu harapan kami Bapak. Sekali lagi tidak ada yang bisa saya sampaikan, sekalian kami mengucapkan amat sangat terima kasih atas tuntunan dan panduan panjenengan untuk menjadikan anak kami Kiki Yohana Kiki Amelia menjadi seorang muslimah yang baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa, pengantar dari pihak keluarga atau Pak D-nya Mbak Kiki. Pak D-nya Mbak Kiki. Ini kita bikin banyak senyum saja biar nggak tegang. Jadi ini Pak D-nya Mbak Kiki ini mewakili Pak Waskito sebagai ayahandanya untuk menyampaikan bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini tuh bukan karena paksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia kepada kita sehingga kita masih diberikan kelapangan waktu, sehingga kita masih berjumpa di dalam channel, yaitu channel yang membela ajaran agama Islam. Kemudian selawat berangkaikan salam, tidak lupa pula marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan alam, junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang mualafnya seorang wanita dari Kristen Katolik yang berasal dari Jawa Timur. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari cuplikan video di awal tadi dapat kita saksikan bahwasannya wanita Katolik ini bersahadat ditemani oleh kedua orang tuanya, bahkan yang mencarikan tempat syahadat itu untuk masuk Islam itu adalah orang tuanya yang masih beragama Katolik. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya agama Islam ini adalah agama yang benar-benar menyanjung Yesus, yang menghormati Yesus, yang mana dalam ajaran agama Islam Yesus ini disebut dengan Nabi Isa alaihi salam. Di dalam ajaran agama Islam, Nabi Isa ataupun Yesus dalam agama Nasrani adalah seorang hamba Allah, seorang utusan Allah yang membawa ajaran agama Islam sebelum datangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bahwasannya agama Islam ini sudah ada semenjak Nabi Adam. Agama Islam ini sudah ada semenjak manusia ada di permukaan bumi ini. Karena arti daripada agama Islam itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi Islam itu agama yang melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'anul Karim, Nabi Isa ini mengatakan bahwasanya dirinya itu adalah seorang hamba Allah dan Nabi yang diutus oleh Allah. Terdapat dalam kitab Al-Quran Karim, yaitu surah Maryam ayat ke-30, yang mana di situ tertulis yang berisikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innani Abdullah ataniyal kitaba waja'alani nabiyyin. Yang mana Nabi Isa berkata, aku ini adalah sesungguhnya adalah hamba Allah, diberikan kepadaku sebuah kitab dan dijadikan aku seorang nabi. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu juga di dalam Alkitab
di dalam kitab sucinya Kristen, Nabi Yesus itu tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu adalah Allah. Dan tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Tidak pernah. Bahkan Yesus itu mengaku bahwa dirinya tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa kecuali atas kehendak Allah. Ini terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 30. Yang mana di situ dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar dan penghakimanku itu adil karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Sangat jelas sekali pemirsa yang rahmati Allah, bahwasanya Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa kecuali atas izin. Itulah sebabnya mengapa Yohana Kiki Amelia ini mengutuk agama Islam. Karena banyak sekali di dalam kitab sucinya itu ayat-ayat yang mengatakan bahwasanya Yesus itu hanyalah seorang utusan. Sangat banyak sekali. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwasannya Yesus itu berdoa kepada Allah. Yesus berdoa kepada Allah. Ini terdapat di dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 12. Di situ tertulis, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan ia berdoa semalam-malaman kepada Allah. Nah, sangat jelas sekali pemirsa yang dirahmati Allah, Yesus itu berdoa kepada Allah. Dan waktu Yesus itu berdoa bukan sedikit, satu malam, semalam-malaman, menghabiskan waktu sepanjang malam meminta pertolongan kepada Allah. Karena orang berdoa itu sudah tentu meminta pertolongan kepada yang lebih kuasa daripada diri. Karena arti berdoa itu adalah meminta. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sudah jelas sekali Nabi Isa ataupun Yesus itu adalah seorang utusan, seorang nabi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, agama Islam ini adalah agama sebagai penyempurna daripada agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu. Agama Islam ini bukanlah agama yang baru, karena banyak sekali
Hukum-hukum di dalam agama Islam ini adalah kelanjutan daripada hukum-hukum agama yang terdahulu. Seperti misalnya bersunat, salah satunya. Kemudian hukum-hukum yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, nah agama Islam ini adalah agama yang menghormati, yang memuliakan agama nabi-nabi yang terdahulu. Yang mana jika kita membaca di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Baru, sangat banyak isi di dalam kitab tersebut yang menjelek-jelekkan nabi yang terdahulu. Yang di dalam ajaran agama Islam, nabi-nabi tersebut adalah nabi-nabi yang mulia, utusan Allah. Seperti misalnya di dalam kitab Perjanjian Lama kita baca misalnya Nabi Nuh mabuk setelah turun dari kapal setelah banjir. Kemudian Nabi Lut kemudian Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu memiliki seorang menikahi seorang budak yang tidak halal, yang melahirkan Nabi Ismail. Kemudian Nabi Daud yang mengatakan, di situ terdapat di dalam Alkitab itu mengatakan Nabi Daud ini mengambil istri dari seorang panglima perangnya. Kemudian Nabi Sulaiman yang menikah dengan penyembah berhala. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang dituduhkan di dalam kitab kaum Kristen itu, di dalam ajaran agama Islam kita tidak dapat menemukannya. Di dalam agama Islam, nabi tersebut adalah nabi-nabi yang mulia. Salah satunya misalnya yang mana setiap sholat pasti orang Islam mengucapkannya, yaitu Nabi Ibrahim yang di dalam Alkitab sebut Abraham, yang mana setiap melakukan sholat ada kita membaca salam memberkati kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Abraham di dalam Alkitab dituduh oleh kaum Kristiani telah melakukan kesalahan, yaitu dengan menikahi Hajar, dan menganggap Hajar, orang Kristen menganggap Hajar, anak Hajar itu adalah anak haram. Orang Kristen tidak mengakui bahwasanya Ismail adalah anaknya Abraham. Orang Kristen tidak pernah mengakui bahwa Ismail adalah anak Abraham. Jika orang tidak mengakui Ismail bukan anak Abraham, berarti orang Kristen telah menuduh Abraham telah melakukan zina. Padahal pemirsa yang dirahmati Allah,
di dalam Alkitab mengatakan di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 3. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 3. Yang mana di situ tertulis bahwasanya Allah berfirman, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi sangat jelas sekali pemirsa yang dirahmati Allah. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 3 ini mengatakan Allah akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, yang orang-orang yang diberkati oleh Allah sekarang ini adalah orang-orang Islam. Karena orang Islamnya yang setiap sholatnya, orang Islam setiap sholatnya mengucapkan kata-kata keberkatan untuk Nabi Ibrahim itu di dalam sholatnya sehari sebanyak berapa kali? Zuhur 2 kali, asar 2 kali, 4, maghrib 3 kali, 6, subuh sekali, 7, zuhur, asar, maghrib, isya, berarti 9 kali sehari umat Islam mengucapkan berkat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi berdasarkan kitab sucinya kaum Kristiani sangat jelas sekali, barang siapa yang memberkati Abraham, maka Allah akan memberkati orang tersebut. Jika Anda tidak mempercayai kitab Anda, jika Anda tidak mempercayai firman Tuhan Anda, yaitu Alkitab ini, berarti Anda namanya apa? Orang Kristen meyakini bahwasanya Ismail bukan anak Abraham. Berarti orang Kristen menuduh Abraham melakukan suatu dosa besar. Yang namanya dosa zina. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita perkuat keimanan kita di dalam ajaran agama Islam, karena ajaran agama Islam ini adalah ajaran agama yang paling benar. Tidak ada agama yang selain ajaran agama Islam. Seperti yang kami paparkan tadi, orang Islamlah, ajaran agama Islamlah yang melaksanakan, menjalankan apa-apa
yang diperintahkan oleh Allah di dalam kitab yang terdahulu maupun yang ada di dalam kitab Al-Quran sekarang. Jangan sangsi, jangan ragu. Jangan pernah terpengaruh oleh misionaris Kristen yang ingin memurtadkan Anda. Agama Islam ini agama yang sudah ada. Agama Islam inilah agama yang dibawa oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yesus, disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkuat terus keimanan kita, jangan ragu dan sangsi. Islam adalah agama yang benar. Jangan kamu mati selain beragama Islam. Hanya ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.